Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Atas kemurahan dan anugerah yang daripada Tuhan, kita dipertemukan pada doa pagi hari ini. Mari kita akan menyanyikan lagu Ada Damai Sejahtera Allah. Sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Sebelum kita memasuki doa pagi pada hari ini, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas hari yang baru yang kami boleh belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami dan dapat melakukannya. Tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan untuk dapat menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa pagi pada hari ini saya mau ambil tema damai sejahtera bagi kamu. Bacaan Alkitab saya ambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 21. Saya akan bacakan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu pun bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang menyimpan dalam hatinya dan terlebih lagi melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam bacaan kita pada hari ini diceritakan para murid Tuhan Yesus mengalami rasa takut pasca penangkapan, penyiksaan, penyaliban, dan kematian yang menimpa pada guru mereka. Suatu situasi yang terekam dalam benak mereka dan bisa menjadi mimpi buruk
tatkala mereka memejamkan mata untuk sejenak tertidur, guru mereka telah mati dalam status orang hukuman. Dalam rasa takut yang mereka rasakan, maka satu hal yang bisa dilakukan yaitu mereka bersembunyi dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena keberadaan mereka sebagai murid dan pengikut Yesus sudah sangat familiar bagi umat Yahudi. Orang-orang Yahudi sudah melihat kebersamaan mereka dengan Yesus selama 3,5 tahun, sehingga wajar kalau murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan dengan lingkungan mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Karena masa itu orang-orang Yahudi sangat memusuhi para pengikut Yesus. Nah, saya ada ilustrasi untuk dapat menggambarkan pada firman Tuhan pada hari ini. Namun ini ceritanya agak horor ya Bapak Ibu. Saya minta maaf sebelumnya. Ada seorang wanita, dia adalah seorang pekerja. Jadi pada saat dia mempunyai pekerjaan yang menumpuk, maka lembur kerja itu memaksa dia untuk bisa bekerja sampai larut malam. Nah, setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia menumpang sebuah taksi. Di dalam perjalanan, dia menepuk bahu sopirnya dan untuk menanyakan sesuatu. Tetapi sopir itu berteriak dan kehilangan kendali dalam mengendarai taksi tersebut, dan hampir saja menabrak bus yang ada di depannya. Lalu dia banting setir ke arah kiri dan melaju di atas trotoar. Dan lalu berhentilah taksi tersebut hanya beberapa inci dari sebuah bangunan yang ada di pinggir jalan. Untuk beberapa saat semuanya terdiam di dalam taksi. Dan kemudian sopir taksi sambil masih gemetar berkata, "Saya minta maaf, tapi Anda yang membuat saya sangat ketakutan." Sambil ketakutan, penumpang wanita itu pun juga meminta maaf kepada sopir taksi dan mengatakan, "Saya tidak menyadari bahwa hanya dengan sedikit tepukan di bahu bisa menakut-nakuti supir tersebut." Lalu sopir itu pun menjawab, Tidak, saya yang minta maaf. Itu sepenuhnya kesalahan saya." Dengan sangat pelan, sopir itu menjawab, "Hari ini adalah hari pertama saya membawa taksi ini. Karena selama 15 tahun terakhir sebelumnya, saya mengemudikan mobil ambulan jenazah." Lalu sangat kagetlah penumpang perempuan itu. Lalu sopir taksi itu pun melanjutkan pembicaraannya. "Karena saya saat menjadi sopir ambulan jenazah, biasanya saya mengendarai hanya ditemani oleh jenazah yang ada di belakang saya. Sesekali memang ada keluarga yang mendampingi saya, tapi dia hanya duduk di samping saya. Dan kebanyakan keluarga pendamping juga
diam 1000 bahasa. Jadi kalau ada yang menepuk bahu saya dari belakang, maka saya pun akan berpikir, siapa lagi yang di belakang saya. Oleh karena itu, saya sangat terkejut saat Anda menepuk bahu saya tadi. Namun kemudian perempuan yang tadi menumpang taksi itu pun menyadari akan kondisi sopir taksi tersebut. Dan dia mengatakan, "Pak, saya bisa mengerti dan memaafkannya." Dan mereka saling memaafkan sehingga ada perdamaian yang terjadi. Dan sopir taksi pun bisa melanjutkan perjalanannya dengan lancar sampai tujuan. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 bagian B, di situ dituliskan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus masuk ke dalam ruangan tanpa membuka pintu. Dan kata pertama dan kembali diulang oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa. Sesudah Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, maka Alkitab tidak lagi menuliskan bahwa mereka takut lagi. Rasa takut sekali lagi menjadi momok di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun hal ini dapat kita sikapi, dapat kita hadapi akan peristiwa yang membuat kita takut. Ya, semua orang pasti pernah merasakan takut. Baik itu dari bayi hingga masa tua. Tatkala kita merasa takut, mengalami takut, maka apa yang kita lakukan? Apakah kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta penyertaannya dan mohon damai sejahtera dari Tuhan? Karena kesaksian dari para muridnya, tatkala Tuhan Yesus menyatakan kehadirannya, dan damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang sedang merasakan takut di dalam hidupnya. Murid-murid tidak lagi dibelenggu oleh rasa takut, tetapi rasa takut itu diubah menjadi damai sejahtera. Bagaimana dengan kita? Marilah kita juga akan berdoa, minta damai sejahtera dan kasih setia yang daripada Tuhan untuk selalu bersama dengan kita. Dan apabila kita sudah diberikan damai sejahtera yang daripada Allah, maka marilah kita dengan hikmat yang daripada Tuhan, kita juga membawa damai bagi dunia ini sebagai penolong dalam kehidupan kita, dan mengasihi, peduli pada keadaan di sekitar kita, dan menjadi agen yang mendatangkan damai sejahtera di antara kita. Seperti Tuhan Yesus pada waktu masuk ke dalam persoalan dan ketakutan yang dialami oleh para muridnya, maka kita pun juga membantu saudara-saudara kita yang kekasih, mendoakan dia. Bila mana dia mau terbuka menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi, maka marilah kita dengan bijaksana memberikan jalan keluar kepada dia, sehingga dia juga mendapatkan damai sejahtera dan kita semua bisa memuliakan nama Tuhan. Seperti cerita tadi,
bahwa wanita itu sebenarnya juga merasakan kesal dan mau marah menghadapi sopir taksi itu. Namun dia bisa mengendalikan emosi, dan wanita itu juga bisa menyadari keadaan sopir taksi itu. Dan wanita itu juga memaafkan, sehingga sopir taksi itu pun juga bisa merasa lega. Ada damai yang dia temukan, dan dia bisa mengendarai mobil taksinya dengan lancar sampai dengan tujuan. Dan saya yakin itu semua karena pertolongan dan kasih setia Tuhan yang bersama dengan mereka. Marilah kita dengan mengawali hari yang baru ini, Tuhan telah sediakan. Marilah kita mengupayakan damai sejahtera dimanapun kita berada. Dalam situasi sulit sekalipun, kita berupaya menghadirkan damai, baik di dalam keluarga, baik di dalam komunitas, baik di dalam masyarakat, di kantor, di pekerjaan, dimanapun juga. Sehingga dalam pertemuan dengan rekan, teman, saudara kita bisa menghadirkan damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari, sebelum kita mengawali pekerjaan, mengawali aktivitas pada hari ini, kita mau terlebih dahulu minta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Saya memberi kesempatan kepada saudara untuk mengungkapkan kepada Tuhan, agar Tuhan menuntun kepada kita setiap karya dan perbuatan kita hari ini disertai, dipimpin, dan ditolong oleh Tuhan. Kami memberi kesempatan kepada saudara untuk mengungkapkan kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi ini, mengingatkan pada kami untuk mengambil langkah bijaksana dalam menghadapi situasi dan kondisi yang kurang baik. Kami bisa selalu bersama Tuhan, sehingga kami bisa menahan emosi dan nafsu kemarahan kami dalam menghadapi, dan juga kami juga bisa menyadari semuanya itu hanya untuk kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan pertolongan di dalam setiap pikiran, perbuatan, dan juga perkataan kami. Kami juga berdoa, mereka yang sakit atau mereka yang ada di dalam permasalahan hidup, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kesembuhan dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan juga memberikan kecukupan setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, Indonesia yang tercinta ini, baik dari pusat maupun daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, apalagi kondisi di mana mendekati pesta demokrasi, yaitu pemilu yang akan diselenggarakan 2024 nanti. Kiranya Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, lancar, damai, dan tentram. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami, mencukupi, sehingga
kami boleh merasakan kasih setia dan kasih pertolongan yang selalu ada bersama dengan kami. Dan kami boleh memuliakan akan kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.